Balik lagi kita di warung sindurnya Pak Prot. Yes. Kosong. Coba tolong. Kosong. Gini. Kosong. Anjing. Kosong. Kembali lagi dengan botak. Tuh ditanya tuh, Wik, kemana tuh? Lagi dicuci. Jemur. Hujan mulu kagak kering-kering ya. Ayo, buat kalian yang mau request berikutnya, Bang Pet nih mau pakai rambut keriting atau gondrong ya. Lu kata rambut gue bisa nombor dengan si instan. Pakai wig dong, warna ungu, warna biru. Ayo, komen di bawah aja. Naruto, ada tuh yang Naruto. Jadi pakai ini ya. Iya. Dung. Basurip. Ya, bagus, Set. Coba. Iya. Kadang-kadang gue berpikir kita itu mau memberitakan tentang MU atau mau ngelawak aja udah. Nggak usah serius-serius. Iya. Nggak usah serius-serius. Hidup tuh udah terlalu serius, Hidup udah terlalu berat. Udah berat. Mendingan lu nonton Poros Salang, dengerin MU tapi sambil ketawa-ketawa ya. Siapa yang minum kopi begini nih? Yang gini. Ada ga? Itu LGBT no yang tangannya begini nih. Hah? Yang ngetril jarinya no. Aduh. Ya udah buka dulu. Ini Udah, diedit kan? Enggak ada editan. Kameramen Arsenal, janji lu tanggal 6 udah balik. Ini udah tanggal berapa? Buset dah. Bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya, Botak. Dan dia Keringetan. Panas. Enggak. Gue kasih tahu lo ya kenapa dia keringetan. Jadi kita kembali lagi di rumahnya Pak Produser. Ya karena kita nggak balik-balik dari kemarin. Nggak valid. Lu udah pakai kemeja, gue masih pakai lu kaos. kata nginep di rumah orang kagak bawa baju apa ya? Udah. Jadi tadi kita ini kalau kemarin kan lokasinya di teras halaman depan rumah Pak Prot. Rengginang, bro. Nah, ini kita kali ini di lapangan badmintonnya Pak Prot nih. Lapangan basket dulunya. Nah, jadi bangku tadi kan nggak ada nih, kosong nih. Jadi kita memilih untuk ngangkat bangku ini yang setting ya lah. Allah, setting. Ya Allah, ini sumpah berat ya. Balik lagi kameramen Arsenal biar lu tahu ini berat ya. Dia keringetan dong. Ini seputar kita ini kipas angin semua ini. Tuh kipas. Di belakang saya juga ada kipas. Ya, namanya juga beruang kutub ya. Saya gampang sih, berhenti ngunyah dah lu. Mengginang. Kan masih suasana lebaran. Itu rengginang ya? Ini apa namanya? Tanya yang tahu ini apa sih namanya? Sumpah, gue suka tapi gue nggak tahu apa namanya. Roda kue, apalah itu? Nih, roda. Tapi atasnya wijen. Iya, tapi enak. Bodo amat. Semprong. Yakin lu semprong? Apa sih namanya? Tahu pokoknya enak ya. Jawab di komen kalau tahu ya. Ya, komen. Nggak penting banget yang komen. Hanya untuk jelasin ini apa. Ya, tapi Maksudnya yang kita mau bahas itu juga nggak penting-penting amat. Nggak, bingung mau bahas apa, Mon. Gue bahas ini aja kali ya. Fun fact aja dulu ya. Tadi malam pertandingan itu, gue tuh nggak fokus nonton sebenarnya. Gara-gara gue pengen dengerin. Lu tidur kali, lu aja nggak nge-tweet nggak apa. Gue udah nggak mau nge-tweet sekarang. Kenapa? Karena setiap kali gue nge-tweet, kalau lagi main game, gue ngomong apa, biasanya kebalikan. Jadi gue cobaan tuh. Ya udah lu nge-tweet MU kalah gitu loh. Nggak kayak lu juga sih gue ya. Cuman maksudnya kemarin itu pas waktu nonton itu, gue nggak fokus, Mon. Karena gue heran. Stratford N nge-chain buat Foden. Apaan ini? Tapi kan kalau tapi mental lo sampai cuma 57 doang. Iya, cuman maksudnya gue nontonnya kan di handphone ya. Nggak terlalu jelas gitu loh apa kata-kata yang mereka nyanyiin. Selesai pertandingan, gue Google dong. Dapat di YouTube tuh.
Agak kasar dia ngomongnya. Agak kasar dan gue nggak akan ngecenin kata-katanya. Cuman itu intinya Stratford End nggak habis-habisannya ngebully Foden gara-gara kasus emaknya foto-foto yang nggak senonoh. Pokoknya ini bilang agak-agak. Gue sih belum lihat ya, kayak mana sih, boleh ditampilin kan nanti? Enggak. Ya pokoknya intinya ngata-ngatain emaknya Foden. Gila, tuh bocah bener-bener kena mental ya. Cuman menurut gue itu memang bedanya. Gue nggak inget siapa yang kayaknya Stratford Paddock deh agak ngebahas juga. Oh iya, gue nge-tweet Stratford Paddock punya yang artinya agak kasar. Nah, Stratford Paddock itu ngejelasin ya. Kalau namanya pemain dibully dengan Chen, itu kan bukan pertama kali. Kalau emaknya dibully baru kali ini. Kalau bapaknya kan udah pernah tuh. Bapak dan emak sih waktu itu, Adebayor. Udah sering karena cuma maksudnya militan. Beckham juga waktu dia baru nikah sama Victoria, dikata-katain Victorianya dihajar dari belakang gitu kan. Maksudnya kalau pemain yang kita ingat dulu, yang mentalnya jelas, yang kayak gitu nggak ngaruh. Malah yang ada panas dong. Lihat Adebayor kan, dikata-katain kayak gitu, dia nyetak gol, dia selebrasi di depan fans Arsenal kan. Dulu Ljungberg juga. Keluarganya. Tapi jadi gila gitu. Ya, cuman ini sekarang apa karena pemain Inggris kan? Bukan kan. Balik lagi generasinya itu terlalu dimanja gara-gara dulu kan kita waktu zamannya kita bokap lu dah. Zaman kita. Ya zaman lu sama gua nggak terlalu beda jauh lah, Mon. Beda jauh lah. Sama-sama udah tua kita, Mon. Lu jangan nge-frame gua tuh tua-tua banget. Gua sama dia tuh beda hampir 12 tahun. 12 tahun. Lu kan yaudah, udah 60 something lu. Aduh. Intinya dulu. Kita itu kan misalnya pulang nih telat nih. Lu takut pulang. Karena apa? Lu tahu nyokap bokap lu nungguin. Iya. Ya. Dan nungguin itu bukan nungguin lu untuk dinasihatin. Kalau di zaman gua dulu itu karena ada jam pulang ya kan. Nyak gua itu nama nyokap gua Lydia. Dulu gua ejek-ejek Kando. Kagak. Lydia udah. Tapi karena dia dulu sering hukum gue tuh mukul gue pakai sapu lidi. Gue nyebutnya dia cer. Ya. ADC dong. Nah intinya, kalau dulu kan kita takut karena hukuman fisik tuh ada. Diomelin tuh udah biasa. Pukul pakai sapu lidi. Dulu iya. Oh, pantes nih ada nih bekasnya nih. Agak. Udah. Kalau yang anak-anak yang zaman now ini kan nggak boleh disentuh secara fisik lagi. Masa sih ada aja pasti masih dipukulin. Pasti ada. Cuma kan nasihat yang sekarang dokter sekarang ini nggak boleh dipukul. Terus kalau dimarahin tuh harus dikasih penjelasan, nasihatin. Ibaratnya terlalu dimanja. Ya akhirnya itu kayak Foden. Dikata-katain maknya, Pep, gue nggak kuat lagi Pep. Dikatain mulu gue, tiap kali nyerang gue dikatain Pep. Mendingan gue. Dia pura-pura keluar dari lapangan tuh jalannya pincang. Tapi pas sudah tos-tosan sama Pep segala kan dipeluk gitu kan. Dia jalan tuh kayak sehat gitu, normal. Makanya gue bilang mental, udah kena mental. Luar biasa kalian Stratford Enders. Luar biasa kalian. Itulah. Nah, selain itu ngunyah mulu. Nggak kelar-kelar nih ngeri. Selain itu menurut lo deh, pertandingan kemarin tuh bagus apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Kata lu tadi bagus, gimana? Kapan gue bilang bagus? Nggak ada gue bilang bagus. Gua nggak bilang itu pertandingan terburuk. Lu bilang kan terburuk. Gua bilang itu nggak terburuk. Untuk derby ya. Yang bilang terburuk siapa? Lu tadi. Ini salah satu pertandingan yang buruk. Oh, buruk. Kalau gue bilang sih bukan dibilang bagus juga enggak. Dibilang buruk juga enggak. Maksudnya kemarin tuh bener-bener. Ini kita ngomongin dua-duanya ya, bukan cuma MU atau City dan MU-nya. Gue sih ngelihatnya gini, Mon. Gue mencoba mengerti kenapa pertandingan kemarin itu flat. Datar. Itulah kata-kata gue untuk pertandingan kemarin. Bener-bener datar. Kenapa? Gue coba melihat dari perspektifnya City dan MU. Ya. Perspektifnya City, mereka itu posisi 5. Dah. Kemungkinan malah turun lagi nih minggu depan. Kalau misalnya yang di atasnya menang semua, termasuk Chelsea apa segala. Tapi mereka tuh udah berat sih dia ke. Iya, dan mereka tuh sadar musim ini memang lagi not going their way kan. Nah, fokus mereka itu sekarang apa? Ya udah FA Cup.
itu satu jalur yang memastikan mereka bisa masuk ke Champions League musim depan. Ya udah kita fokus ke sana. Tapi ini tetap derby. Cuman kalau kita sampai kalah, poin kita turun lagi. Iya. Dan kita akan lebih susah lagi kalau kita menang di FA Cup-nya. Kalau kita enggak, main di WL dong Kalau kita. masalah memperlakukan sih menurut gue sama aja kayak Amorim, udah nggak ada pilihan lagi kan Pep kemarin kan. Terus ya itu, Udah nggak ada pemain lagi. ya itu Lu mau pilih tambahannya. siapa? Cedera di mana-mana, Haaland nggak ada. Nggak ada. Kemarin aja Guardiol terpaksa main di tengah lagi. Lo bayangin, bek kanannya itu adalah pemain muda mereka, bek kirinya juga pemain muda. Mateus Nunes di kanan. Kiri ya siapa? Yang anak muda kan? Kanan si lupa lah ya. Ya, yang itu muda. pemain mudanya. Iya. Itu maksudnya kondisi mereka juga. Ya nggak bener ada. kan yang gue bilang, Mateus Nunes bisa jadi ditaruh di kanan atau ditarik ke kiri. Orang gue ngeliat juga Marmus dipaksain main, orang udah Iya. jelek. Parah itu. Tapi lu mau siapa lagi? Kalau lo lihat Garnacho udah jelek, lo mesti satu pertandingan karena lo nonton MU kan. Tapi kalau lo nonton situ lo pasti kesal sama Marmus. Tapi Marmus juga lumayan sih, Parah. off the ball-nya lumayan sih menurut gua. Iya. Semua juga off the ball-nya bagus. Enggak, Cuman beda. begitu udah dapet bola kayak bingung. Lu lihat mau Haaland kemana. kemarin. Kok Haaland? Højlund. Lu lihat Højlund kemarin dan lu lihat Foden berapa kali cuman dapet megang bola. bukan, lu lihat Højlund kemarin dan lu lihat Marmus. Marmus itu mau buka ruang. Ya beda tipikal Ya, mainnya. exactly what I'm saying. Cuman gue bilang nggak jelek-jelek banget. Cuman ya itu, jadi dari sisi City-nya gue lihat itu ya. Dari City United, gue mendingan mainnya hati-hati di pertandingan ini. Gue nggak mau lebih turun, gue nggak mau kehilangan poin. Tapi kalau misalnya gue bisa curi poin, gue curi. Iya. Kalau nggak bisa gue curi poin, 1 poin udah cukup buat gue. Dengan catatan, gue inget gue midweek ini lawan Lyon. Ini fokus gue. Gue pengen fokus di UEL. Karena itu satu-satunya, ya balik lagi. Jalur gue masuk ke Champions League. Tapi kalau main lawan Lyon kayak gitu sih, ya ampun dibasmi Gua kakak-kakak sih rasa sama enggak, Lyon Mon. sih. Gue rasa enggak. Itu Kemarin MU itu main 5 di belakang tuh flat loh. gini, gua mau coba benerin komen gua kemarin deh. Ternyata kalau lawan tim Bang, yang kopi dulu bang. Oh iya silakan. Makasih bang kopinya bang. Iya, nih kue Udah, roda. kita ngonyang mulu. Ini nih. Lanjut bang. Rengginang. Nih, kemarin itu Pep itu ini ya gua nggak ngerti apakah memang dia sekarang ini kehabisan pemain, iya. Tapi apakah dia takut sama tim lawan atau main lebih berhati-hati? Gue ngeliatnya sih lebih ke situ ya. Karena kalau diperhatiin patternnya setiap kali lawan tim yang lebih bagus, ini gue ngomong tim lebih bagus ya. Kalau Arsenal, your lo boleh Arsenal, lihat your sendiri Chelsea, catatannya your City. Manchester City Ya. ke belakang. Ini catatan gue, dia kalah lawan Aston Villa, PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, even Nottingham Forest, kalah semua. Dan ada satu kesamaan di antara semua tim ini, Apa tuh? plus MU, transisi cepet, progresif mainnya. Jadi lebih ke depan lah, nggak terlalu bertahan tapi begitu dapat bola transisinya cepet banget. MU ini karena pemainnya lagi nggak bagus lah ya, lagi nggak bagus kita bilang. Tapi lo bayangin kalau ada pemain emang yang udah dibutuhkan sama Amorim, transisi cepet. Lo lihat patternnya Pep selalu bikin 4-1-2-1-2. Ya. Kemarin enggak sih. 4-1-2 enggak, 4-1-2-1-2. Shape-nya dia rubah jadi 5-2-3. Ya, iya. Karena dia ngelihat MU lebih main bertahan. Nah, sebenarnya ini tuh bisa dimanfaatin sama Amorim, ini yang gue bilang kemarin juga. Sebenarnya gue juga salah sih. Gue ngelihat kemarin kayaknya 5-2-3 bisa nih. Kita bisa menuin ruang, kita bisa counter attack. Tapi ternyata dengan main 5-2-3 itu ruang tengah tuh kosong. Jadi ketika kita main low block abis di situ diisi sama Gundogan sama Bernardo, enak lah mereka main. Ya. Bahkan Gvardiol sampai maju ke depan. Dan gue nggak ngerti. Mungkin Amorim juga coba cari aman ya. Kalau misalnya dia ngerubah shape ke 5-4-1, menang itu gue yakin. 5-4-1 Pet. Jadi ya udah kita main di tengah aja, tanding. Sama-sama kenceng, nggak ada orang yang ditakutin kayak Haaland ya nggak. Marmus juga bisa apa kemarin lumayan mati sama Dorgu. Ya, oke. Kok Dorgu sama Dalot? Dalot. Sama Dalot. Cuman gini Mon, kalau gue bilang kemarin,
lu mau misalnya Amorim mau ubah shape-nya ke apapun, susah buat menang. 2 faktor. Satu musim ini. Kita susah nyetak gol. Mereka pun kemarin kesusahan. Betul. Kalau kita bilang masalah kita di atas, kemarin masalah City gue lihat lebih parah lagi. Kurang lebih sama karena Kurang mereka nggak lebih ada sama. Haaland kan. Dan Cuman mereka punya penendang terbaik lah. Ya. Banyak yang ngancam. Cuman kalau gue bilang problem kita itu kalau lu bilang mau ubah lu shape kayak manapun, gue bilang Amorim kemarin udah tepat. Kenapa? Karena satu, dia udah tahu nih satu musim ini kita juga udah susah banget bikin gol. Iya. Udah? Iya. Nggak ada yang bisa mencetak gol. Chances banyak. Kalau lu bilang kemarin jelek mainnya, enggak. Chancesnya banyak. Yang faktor kedua, Mon, yang menurut gua ini yang paling vital. Lu mau ubah shape-nya seperti apapun, kecuali lu tarik tuh semua pemain-pemain yang ada di starting lineup itu sekarang, yang diturunin pertama, lu ubah jadi attacking player semua, which is lu nggak punya juga, karena di bench lu nggak banyak juga attacking option lu. Lu nggak bisa berbuat banyak. Lu bayangin ya, kita turun udah dengan 7 pemain defensive player. Kemarin 7, lu bayangin, itu yang 3 di belakang. Wingback dua-duanya kan defensive player itu sebenarnya. Iya. Ya, itu udah 5. 5. Casemiro juga defensive player, bukan attacking player. Gue ngeliat kemarin Ugarte. Casemiro lebih digantung di tengah sih. Betul. Enggak, Lebih Ugarte yang di lebih luar role-nya dia seperti apa. Tapi maksudnya ini 7 pemain ini adalah otak utamanya adalah bertahan. Iya. Bukan otak utamanya adalah nyerang. Jadi lu bener-bener ngandalin yang di depan itu cuma Bruno, Højlund, dan Garnacho untuk Malah nyetak justru gol. yang bikin kaget gue di babak kedua pas Lindelof masuk. Jadi lebih hidup. Jadi banyak serangan dari belakang gitu kan. Dia berapa kali ya kita tahu semua umpannya Lindelof tuh lumayan termasuk yang paling bagus kan di squad. Malah justru jadi hidup, makanya gue bilang, nah lagi-lagi Garnacho ditaruh di kiri, padahal gue bilang ada satu momen tuh di babak kedua yang dia dapat terupas dari Dalo, dia passing ke tengah yang nyambut kalau nggak salah Dorgu kan. Nah maksud gue ya yang kayak gitu-gitu yang kita butuhin. Tapi Dorgu sama Garnacho udah mau tuh, kayaknya udah nggak berantem lagi tuh. Ya tapi tetap aja gue masih ngeliat nggak works mereka main berdua. Mereka udah mau passing-passingan. Iya udah boleh. Mungkin ditegor juga kali. Cuman ya itu ketika Dorgu balikin bola ke Garnacho naik, Dorgu diem. Instead of dia turun atau dia bantu ke tengah, kalau lu lihat berkali-kali dia stay di posisinya. Itu bikin dia jadi nggak kelihatan, nggak ada opsi buat download passing ke dia. Yeah. Jadi yang ada ya kalau nggak ke tengah ke Bruno atau dia coba tembak langsung atau ya passing kayak kemarin kan, through ke tengah, di chip ke tengah. Nah itu maksud gue kenapa nggak dipindahin gitu kan? Baru tuh diganti tuh yang gue bilang Ugarte ditarik, masuklah si siapa namanya Mason Mount sama Zerzi kan. By the way, Mason Mount menurut lu? Bagus. 20 menit loh kemarin main. Tapi iya dia langsung dapat shoot on goal juga. Gue jantungan itu. Kenapa? Takut Main 20 cedera. menit, cedera lagi nih bocah. Nah maksud gue gitu udah dipindahin. Ini tetap stay Garnacho di kiri tuh buat apa menurut gue? Kacau sih. Terus menurut gue juga terakhir Højlund sih. Udah cukup sih gue. Gua ampun gini. Gue tadinya Lo inget masih yang, berharap besar. Lo gitu lihat nggak yang true pass dari Bruno atau siapa ya yang di true pass ke Højlund? Højlund dapat udah di depan nih. Terus dia passing balik ke Bruno. Iya itu bola dia harusnya. Lo kenapa harus begini? Benar. Itu bola dia. Sama yang ini umpan Dalot yang Garnacho miss. Iya. Sama Patrick Dorgu ya. Dorgu juga miss ya di ujungnya. Itu dua pokoknya kemarin ada 4 chance clear yang harusnya jadi gol. Ugarte. Garnacho. Ugarte nggak clear lah. Ugarte nggak clear. Lalu udah di samping gawang begitu. Enggak, maksudnya masih ada yang kalau clear itu kan benar-benar udah nggak ada yang menghalangi lu kan. Enggak, maksud gue itu harusnya udah jadi buat sepak bola profesional gitu loh. Dan dia kaki kiri juga kan. Garnacho gue bingung kenapa dia heading. Kan itu bola ke bawah, ngapain lu? Aduh. Enggak, dia pengen bikin ini kayak Jones. Kayak Jones. Terus touch-nya Dorgu yang dilece yang kalau misalnya bola crossing rendah begitu langsung disikat itu kan bola-bolanya dia. Ini bolanya kemana-mana gue nggak tahu emang. Dorgu kayaknya nggak bisa nendang dah.
banyak dia juga bikin gol. Iya, cuma maksudnya lu lihat deh dari beberapa pertandingan yang dia main. Kalau gue bilang bolanya tuh ke atas mulu. Iya, tapi kalau gue bilang sih ini emang pakai jersey MU tuh berat. Ya. Berat banget, sumpah. Mereka tuh kayak ngerasa kayak takut salah, terus apalagi lawannya City kan. Dan yang dihadapin Dorgu tuh kan si Matheus Nunes kan. Ya. Orang yang punya umpan lambung yang jauh, umpan jauh yang bagus juga. Terus De Bruyne. Mungkin itu. Nah, itu salah satu kesalahan Pep juga. Lu ngelihat gak bola tuh kebanyakan main di Gundogan, Bernardo, sama siapa di tengah? Siapa? Ya pokoknya mereka bertiga lah. De Bruyne kayak jarang diajak main. Sekalinya dia dapat bola, dia tuh nyari ruang buat nembak, buat passing, tapi nggak ada orang di tengah. Teman-temannya masih sakit Fodennya hati sama kemana? dia. Nah, maksud gua kayak gitu. Masih sakit hati. Kenapa? Lu mau cabut lu ya? Ya udah nggak bagi bola lagi sama lu. Ya itu maksud gue. Begitu dia dapat bola sekali dia langsung putar balik tendang. Kalau gue jadi Pep ya, yang gue buang itu Bernardo sama Gundogan. Memang gajinya De Bruyne gede, kalau nggak salah 500 ribuan gitulah seminggu. Sedangkan mereka 230 si Gundogan, si siapa Bernardo 300 ya maksud Tapi gue. kan umur juga sih. Lah sama berumur juga. Gundogan 34. Gundogan iya. Si kan Bernardo 30 udah Emang iya, 31 udah mau 31. Oh, iya? Iya. Lah si KDB kan masih ya mungkin Tetep aja udah tua. mungkin bukan tua, kalau gue bilang mungkin karena pertimbangan dia udah kena hamstring udah 2 kali kan. bisa jadi. Mungkin di situ. Cuman kalau dari sisi permainan gue lebih suka kalau gue fan City, kalau gue ngelihat Man City gue lebih suka KDB yang megang bola di tengah. Ya udah KDB, kalau City nggak mau memperpanjang lu karena lu pertimbangannya hamstring udah 2 kali, datang ke MU. Luke Shaw cedera berulang-ulang tetap aja kita Kemarin gue pertahankan. sempat nge-tweet tuh, cuman ya siapa yang bisa bayar gajinya ya? Yang bisa bayar gaji mereka deh tuh. Kemarin kan sempat pelukan tuh sama Bruno. Gue nge-tweet main di Real Madrid besok, iya sama kayaknya. Lu jangan yang aneh-aneh dah. Pet, Madrid sekali gini, lagi ya. Gini ya Madrid ya. Sabar dulu kok. Ini Bang Erik Ten Hag lagi ngomong. Ya. Ten Hag. Nah. Ini bukan Ruben lagi. Bukan, Ruben ada rambut. Yang ada rambut tuh Ten Hag. Ten Hag apa marganya? Tarigan. Tarigan ya? Oh enggak, Erik Ten Hag. Apa dulu ya? Napi itu puluh bukan? Bukan. Minpor, kok komen lagi Minpor ah. Ten Hag. Nah, Ten Hag ngomong nih ya. Jadi gini. Ini bahas siapa nih, bahas siapa? Real Madrid. Hasibuan. Oh iya, ETH. Iya, Hasibuan. okay. Jadi gini, kawan-kawan di Real Madrid, aku sebenarnya masih tidak terima dengan keputusan Bang Ratcliffe waktu itu. Ya. Aku sudah bawakan piala 2 biji, digantikan sama Suaranya harusnya ditinggiin dong. Aku gitu. ini aku yang ngomong, kok kau yang ngatur. Kan Ten Hag. Aku Ini kan yang- Ruben. Aku sama Ruben tuh sama ngomongnya. Udah. Sama-sama Batak kami, Le. Udah. Oke. Cuma dia Batak Portugal, kalau aku Batak Belanda. Belanda ya. Jadi gini, aku sebenarnya belum terima yang diperlakukan nama Ratcliffe ke aku. Tapi walau aku sudah bawakan 2 piala dengan segala itu dan sementara penggantiku ini 21 pertandingan baru menang 6 kali kawan ya kan. Lawak kali. Cuman ku bilang sama kalian ya, Bruno itu aset satu-satunya Manchester United saat ini. Mungkin ada yang nggak terima dengan statement ini, bodoh amat. Tapi itu kenyataan. Mungkin saya salah satunya Ya. Kau ambil Bruno dari tim itu, tak jadi itu barang. Apapun tak jadi. Mau siapa kau taruh situ? Eriksen. Jantungan dia di tengah lapangan udah kelar hidup kau kan. Nah, mau siapa? Mason Mount. Main di 15 menit lagi lebih dari 20 menit. Lebih semenit aja lagi tadi itu. Udah hamstring itu. Udah nggak bisa kau hadapkan. Casemiro, kau suruh lari-lari dia. Nggak jalan. Jadi Bruno itu adalah aset utama Manchester United. Karena Kobe Mainu pun belum tentu masih main untuk MU kan. Akhirnya kayak tai. Oh nggak boleh ya ngomong gitu. Kayak gue ikutin cara Surya Insomnia. Mainnya kayak. Nah, intinya kalau kau ambil Bruno. Tadi udah kesebut padahal ya anjing. Kau udah ambil Bruno. Dulu kau ambil Beckham. Habis itu kau ambil Nistelrooy. Habis itu kau ambil lagi CR7.
77 kami itu ya kan. Iya. Nah, Cristiano Ronaldo. Yang suka Gravesen juga diambil. ya, Gravesen bukan dari kita, Bos. Kan kita mau ngambil tapi direbut oleh Real Madrid. Gravesen itu adalah pembelian Real Madrid yang paling lu ngomong gini gue jadi teringat paling ajaib. Iya paling. Diambil dari Tapi Everton. itu mau dibeli sama Ferguson sebenarnya mau diambil Ferguson tapi dicuri sama Madrid, gue masih sebel. Tapi itu nggak diambil dari kita Iya. namanya. Ya, nggak bagus dia. Gua main di ambil Spanyol. Cristiano Ronaldo ya kan, walaupun dalam hatiku ya aku sama Ronaldo kok tolak kasus kami dulu kan. Intinya janganlah ya. Iya. Bruno itu bukan untuk kalian. Ya nggak cocok untuk kalian. Terus dia pun suka mewek ya sebenarnya. Belum lagi marah-marah nanti. Iya. Kau bayangkan Benzema kok Benzema? Siapa Udah namanya? ada Vinicius, udah ada Mbappe, udah ada Rodrigo, itu semua sama kayak Bruno tuh, suka Buat apa? jatuh. Iya, buat apa lagi kau tambahkan satu? Jadi jangan, tuh satu. Yang kedua, kalau pertandingan tadi malam dari sisi kacamata Erik Erik Ten Hag Hasibuan. Aku memang nggak pernah menang lawan Pep. Tapi kemarin itu ku bilang ya, itu dua tim yang kata kuncinya Apa? cari aman. Cari aman, betul. Wah, Tak ada yang mau ngambil resiko. jago Bang Erik nih. Jago. Salut Bang Erik. Tiap hari minum tua awak. Apa gak jago tawa. Aduh. Nah itulah. Erik Ten. Oke, kita Erik kembali. Ten Hasibuan. Nah, bukan yang kalian kenal satu lagi. Iya, iya. Nah, dah lanjut Bang Emon. Ya itulah makanya gue bilang. Cuman kalau ngomongin Bruno ya, gue sepakat kalau misalnya dia Madrid mau beli 100 juta ya lepas kalau menurut gue sih. Asal ada penggantinya nggak apa-apa. Iya. Masalahnya penggantinya siapa? Itu yang gue bilang. Bruno keluar, Rashford keluar, Sancho susah lah ya. Sancho balik ke kita kayaknya. Tapi bisa lah kejual. Nggak, masalahnya bukan apa-apa. Chelsea, fans Chelsea. Di awal musim kalian ambil Sancho. Ini siapa nih Ruben? Ini orang Batak Erik, entah dari mana lah ini ya. Ada dari Perempuan sana ini datang ngomong sama kalian ya. Ya. Sekarang aku bilang sama kalian ya, fans Chelsea, waktu awal musim bahagia kali kalian ngetrol kami ya kan. Jagonya sebenarnya Sancho ini. Sama kalian aja emang luak kali kalian nggak bisa kalian pakai ya kan. Terus sekarang kenapa mau kalian balikkan? Padahal kena denda kalian 5M. Nggak apa-apa lah kita bayar 5M, rugi lah kita, nggak apa-apa lah. Yang penting balik lagi. Kau tahu kemarin fanbase-nya Chelsea, aku lupa namanya apa. CSC bukan? Bukan, di luar sana. Enggak, di luar ya. Dia bikin apa? Oh enggak, si siapa namanya itu yang suka kali soal transfer? Ruben, Fabrizio. Fabrizio bikin polling dia kan. Apa? Taruh lah situ ya kan. Pertahankan Sancho, bayar 25M. Atau kembalikan Sancho, bayar denda 5M. Koto pollingnya, semua rata-rata bikin di situ. Bayar pertahankan Sancho 25M. Itu siapa yang ngomong? Fans MU semua itu. Jadi ku cek lah komennya kan. Pas ku cek komennya, ada fans Chelsea yang ngomong. Ini kayaknya fans MU semua ambil waktu dan kesempatan untuk. Itu fans MU. Dan di komennya fans Chelsea ini, di bawahnya. Biasanya kan kalau fans Chelsea ngomong, fans MU nge-troll gitu kan. Ini enggak, betul. Itu kami memang semua itu. Ini gue lanjut dulu yang tadi. Oh iya, maaf Bang. Bruno jual. Kalau laku, kalau Real Madrid mau harganya sekitar 90 sampai 100. Ya mentok-mentok 80 lah. Rashford laku. Sancho masih bisa dijual. Masih bisa banget dijual. Ya. Anthony, lo tahu nggak? Dia dari yang 30 sampai 45 juta sekarang naik harganya. Gara-gara Atletico Madrid mau bayarin 65 juta. Banyak duit musim depan kita, Pet. Maksud gua kalau Bruno ditawar ya udah, ini gantinya siapa, ini Bang? kejadiannya sama Gua kayak tanya lu mau gantinya siapa? Kevin De Bruyne. Nggak apa-apa gajinya agak gede, kita dapat gratis. Nggak ada, Mon. Makasih, Mon. Nggak. Intinya gini, kalau gue bilang ada lah, pasti ada. Ada istilahnya gini, pasti Mon. ada yang Ruben tahu itu, Bang Ruben. Coba Bang Ruben. Oke. Nah, Bang Ruben tahu itu, dia pasti ada orang yang Ruben masuk kok ke dalam aku, Ruben. Ruben botak. Nah,
Bah, hilang rambut gua. Ruben, Bang Ruben. Apa kabar, Mon? Lanjut Bang Ruben. Jadi kemarin ada lucu nih, Mon. Pas aku lagi di interview, After game. Sebelumnya. Oh sebelum, oke. Ada wartawan manggil aku bukan Ruben, Bruno katanya. Udah ketuker. Terus gue bilang, sama soalnya. Bruno, maaf Ruben katanya kan. Iya. Ya nggak apa-apa, kami memang mirip kata dia ya kan. Entah dari mana mirip kami nggak tahu lah aku ya. Tapi gini, kalau pertanyaan kau tadi apa? Mabok kayak wartawannya. Kalau misalnya Bruno dijual Real Madrid, pasti Ruben mungkin dia udah mikirin siapa penggantinya. Pasti ada dong. Coba Parain, ada nggak? Aku kasih tahu sama kau Lek ya. Ada pepatah diajarkan bapakku dulu. Apa? Kalau nggak rusak jangan diperbaiki. Ya. Kalau nggak rusak jangan diperbaiki. Karena aku sekarang punya lekku Bruno ini. Satu-satunya yang waras di timku ini Bruno. Udah? Tapi 100 juta nih Ben. 100 juta. Udah macem kedan kali kita manggil aku Ben. Benny. 100 juta pun kau bilang, misalnya mau ku datangin lah kan ya kan, ku tengok lah satu pemain, katakan si A ya kan, cakep nih, harganya mungkin cuma 60-an, dapat 100, untung 40 dong ya kan. Begitu ku datangi 120 harganya. Nah biar kau tahu, udah gitu datang ke timku ya kan, belum teruji, belum tercatat, tahu nanti pas waktu main di tim lain, di liga yang lain, jago kali kawan. Sekarang kita ada Omar Barada, ada Jason Wilcox, terus penggantinya Dan Ashworth siapa? Itu. Abang itulah ya. Abang itu. Nah maksud gua. Isi guarmu. Bisa pasti. Kalau misalnya pemain yang tadinya harga 50 tau-tau jadi 80 90. Betul. Bisa. Betul yang kau bilang. Masalahnya satu. Ini pekerjaanku, bukan pekerjaanmu. Oh iya, mabang. Kalau aku sampai buang si Bruno, penggantinya nggak bisa main kayak si Bruno, ya nggak harus kuajarkan lagi sistem. Kau tahu, aku ngajari si bodoh-bodoh ini, udah berapa bulan ini kau ajarin? 6 bulan, masih bodoh, ya. Kau bayangkan aku datangkan satu orang lagi yang harus kuajarkan. Yulman bagus bang. Sekarang masih dianggap orang itu, oh nggak apa-apa kita bawakan dia datang di setengah musim, kita kasihlah dispensasi, nggak usah kita pecat dulu, walaupun 13 di posisi sekarang. Aku aja udah ngakuin ini musim terbaik, terjelek MU. Tapi kalau musim depan kayak gini lagi, dipecat awak, nggak bisa lagi aku makan lapo. Makanya bang, rombak semuanya sudah. Itu rencana aku. Tapi kayak Bruno pasti kebeli semua itu. Bruno ku pertahankan. Udah, ini yang mau ku pertahankan ya. Yang mau ku pertahankan tuh nggak banyak. Bruno ku pertahankan, Masraoui ku pertahankan, ya kan. Belakang itu masih boleh lah ku pertimbangkan untuk pertahankan karena nggak perlu dirombak. Yang jadi Lindelof bang. Ya oke lah. Kalau sekarang pun nggak ku anggap dia. Pengisi aja. Lupa bang ada Lindelof ya. Bukan lupa, tahu aku di situ. Cuman aku bingung mau pasang di mana ya kan. Kayak kemarin aja udah terpasang. Ini pertanyaan terakhir. Kalau memang Real Madrid nekat gini ya, De Bruyne gratis 100 juta. Gajinya? Ya nggak tahu lah nanti dia mau buang siapa lah. Dia mau datangkan Bruno. Tukar guling? Enggak, misalnya dia datengin Bruno. Oke, gue tawar deh 100 juta nih, karena gajinya udah gede nih, nggak bisa lebih dari 100 juta. Ambil nggak bang? De Bruyne? Enggak, si Bruno mau tetap nggak mau diambil? Enggak lah. Tetap dikip buat MU. Dikip aja lah. Biar dia pensiun, biar dia kayak Giggsy. Ya kan? Walaupun nggak one club man, tapi Bruno itu penting untuk aku ya. Yang aku pengen jual segera sebenarnya, yang di depan itu. Ya. No hope itu bang, udah bang. Jual aja udah bang. Padahal kemarin udah kuat ngomong berdua ya, kan udah naik kaki ya kan. Udah bagus. Cuman gara-gara libur 2 minggu, nggak libur juga orang dia main kan buat Denmark. Dia main. Nyetak gol lagi. Nggak tahu balik ke klub. Udah nggak ngerti lagi. Balik ke klub jadi Rasmus Culun. Tapi Zirkzee kemarin lumayan tuh 7 menit langsung dapat chance, hampir gol lagi. 7 menit. Kenceng kali lagi. Iya. Maksud gue ya kayak gitu harusnya. Kalau mau jadi striker, ya cari peluang, bukannya nunggu di passing. Tapi gue agak kecewa. Ada satu momen di mana Dalot harusnya, ya itu bola daerah lah.
Hoylund udah lari Bola dari kencang-kencangnya. mana? Batak Tapanuli. Brastagi. Karo. Kayak Bang Petri. Iya, itu udah lepas aja udah ke Hoylund. Entah Iya, dapat entah betul. tidak. Ini Betul. dibalikin lagi ke Bruno. Nggak tahu lah. Ini ada yang salah. Apakah takut hati-hati? City juga nggak. Ya kalau misalnya gua komen City juga sama aja mainnya goblok. Kemarin banget memang kami dua-duanya main pelan-pelan, Iya. hati-hati. Karena lebih baik 1 poin kita bagi Kalau berdua. kata Gary Neville apa? Kalau kata Gary Neville kan udah komentarin Ini kemarin siapa nih? di Ini press siapa conference. nih? Ruben. Masih Ruben. Masih Ruben. Ruben. Oke. Kalau udah ada perubahan nanti ku kasih tahu kau. Iya. Ya. Kalau Gary Neville ini kemarin pun di press conference ku kan udah ku katakan, ditanya juga sama wartawan kemarin kan. Iya. Menurut Gary Neville begini. Ku bilang, ku jawab aja gini. Gary Neville semuanya dikritiknya. Tapi itu memangnya kenyataan. Gary Neville ini semua dikritiknya. Dari A sampai Z dikritiknya semua. Sama-sama nama zaman dia dulu ya. Kan Disama-sama. beda ya. Gary Neville. Gary. Kolor kau sama kolor aku pun udah beda zamannya, Bos. Kolor kau masih sempaya bertiga. Kami Masih udah masih Garbang. Iya. Garbang terus apa lagi? GT Man. Rider. Sekarang udah banyak Viper. Jadi ngomongin kolor. Intinya kalau Gary Neville ini banyak kali lah semua di protesnya. Cuman itu balik lagi, kondisi timku saat ini seperti ini adanya. Iya. Ya, tidak bisa ku bikin lebih daripada apa yang kumiliki sekarang. Ya, itu. Semua pemain-pemain yang kumiliki sekarang ini kan dari kawan kita yang dulu itu, yang dulu Erik yang tadi Bang Erik tadi. ya. Bang Erik Hasibuan tadi. Tahu kok Hasibuan. Jadi, Hasibuan. Umak jadi kenapa Hasibuan? Erik Hasibuan. Bang Erik. Aduh, Jadi, hati-hati kalau ngomong. Semua pemain-pemain di ini kan taunya formasi adalah 4-2-3-1. Iya. Atau 4-3-3 Iya. atau 4-4-2. Ini udah 4-2-3-1 4-2-3-1 lah paling dasarnya. Dan semua itu kalau dari ku tengok dari zaman Ole, dari zaman Jose, dari zamannya Eri ini juga ya kan. Ujung-ujungnya semua formasi itu berakhir di counter attack aja. Iya, counter. Tidak ada build up play, tidak ada Counter apa-apa. attack. Counter attack. Pala kau dong etak. Peta. Nah, udah. Di formasiku ini tidak semua bisa menerapkan. Nah, inilah yang harus aku usahakan dengan kualitas apa yang kumiliki sekarang. Ini yang kubikin sekarang. Makanya kalau dia bilang tadi aku posisi 13, ya aku akuin. Nggak apa-apa. Tak bisa aku bikin susah apa-apa. ini. Transisi. Kau tengok musim depan ya. Kau tengok musim Coba. depan. Nah, posisi 4 kita usahakan. Nonton kau di stadion. Nah, datang kau Eri. Jangan di studio. Ku kasih kau satu tempat duduk di atas. Ya kan, dekat cleaning lady. Udahlah, Bang Petri aja balik dulu ya. Nah, Sekarang kayak City apalagi mau dibahas ya, udah begitu-begitu aja. udah. Menurut gua ya di pertandingan berikutnya lawan Lyon bermain, gue bilang sih MU juga nggak jelek-jelek amat kemarin. Cuman ya balik lagi nggak pernah ada finishing. Nggak ada finishing di atas, nggak di final third tuh nggak ada. Gua setuju dengan ngomongan Gary Neville satu. Apa? Mereka ya tadi yang kita udah berulang kali Iya. katakan, bermainnya terlalu aman dua-duanya. Baik itu City maupun United. Makanya dia mengatakan Cuman kan main membosankan. seaman-amannya main kalau udah di atas ada chance, ruangan kebuka masa yang nggak jadi gol kan. Ya karena gitu. memang kita satu musim nggak bisa bikin Ya gol, Mon. itu masalahnya itu. Balik lagi padahal kita kemarin terakhir lawan Leicester tuh gue pikir masalah itu udah hilang. Ya, Wah, ternyata cuma karena lawannya Leicester. Iya. Ya udah, enggak, maksud gue lawan Real Sociedad kita juga pun bisa menyelesaikan. Nah itu yang jadi pertanyaan besar sebenarnya bagi gue. Iya. Apakah lu memang menyimpan pemain-pemain ini? Nyimpen apa? Apa yang mau disimpan? Maksudnya gini loh, Mon. Gue nggak mau, kan kayak kemarin kalau yang gue perhatiin ya, kita tuh bener-bener low block. Kita bermain bener-bener low block. Padahal ini main di Old Trafford. Itu yang bikin gue kecewa sebenarnya. Ya kan kita udah bilang mainnya bertahan 5-2-3 Iya. sesuai dengan yang kita review. Tapi Betul. yang kita preview. Review. Mak, Yang- udah jadi host, bukan host magang lagi nih ya. Udah berapa bulan? Ya pokoknya intinya yang kita preview itu udah 5-2-3. Tapi ternyata yang kalau gue lihat nggak berhasil itu. Iya. Kalau lo mainnya lebih berani lagi lah. Ya udah bertahan sekalian 5-4-1. Menang itu gue yakin. Counter Paling attack nggak- kayak waktu lawan Arsenal. Iya, paling nggak ketika kita counter attack lebih banyak orang di depan. Cuma kalau gue bilang sudah. memang udah kemarin itu memang literally dua-duanya Nih. happy to draw the game. Iya. Itu satu. Yang kedua, memang dua-duanya punya agenda yang lain.
City kayak tadi gue bilang di awal, mereka itu benar-benar fokus gimana caranya musim depan jangan sampai gue nggak main di UCL. Tapi mereka juga masih bisa ke naik sih, posisi 3 masih bisa sih. Berat Mon. Kalau gue Ya bilang, paling nggak zona champion lah masih itu. bisa. Makanya gue bilang Kan beda berat. 1 poin doang sama Chelsea. Bener, gue bilang itu berat. Kenapa? Itulah kenapa mereka main aman kemarin. Kalau gue nyerang dan terbuka, sementara mereka udah belajar dong dari kesalahan yang Iya. kemarin. Mereka menyerang menit terakhir kan yang Martinez pak umpan ke ke Diallo. Ya. Mereka nggak mau belajar dari kesalahan itu juga dong, Pak Simon. Terlalu riskan kalau kita playing open. MU dapat poin, dia naik paling banter naik ke 12. Nah, gue pengennya Kita jatuhnya ke 6. Ya, gue pengen juga MU juga belajar dari pertandingan kemarin sudah. Maksud gue itu udah makin kelihatan kelemahannya taktiknya Ruben Amorim ini. Kalau misalnya lawan timnya juga sama-sama progresi, ya udah, jangan main 5-2-3. Kalau Iya. bertahan Iya. jangan nanggung karena ketika lo counter attack lo cuma punya 3 orang di depan. Tapi overall, lu setuju dong kalau misalnya pertandingan kemarin itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Enggak, tapi ya A bit boring, yes. boring ya. Tapi jelek enggak. Sistem kalau lu udah sering Kalau nonton kita bola, lagi lu nonton pasti lihat. kesel pasti kita bilang ini pertandingan terburuk gitu. Tapi kalau udah sehat gitu ya udahlah udah terima ya ini enggak jelek-jelek amat. The only one good thing yang two things lah yang gue lihat kemarin ya yang bagus menurut gue. Yang pertama gue ngelihat ini pemain-pemain cedera kita udah mulai balik semua. Luke Shaw kemarin ada. Ya Tapi nggak dijadi main. Gue pikir dia bakal gantiin Højlund. buset. Tapi Saking minimal blow on. Luke Shaw udah ada lagi nih. Ya, Artinya kita udah punya in depth lagi sedikit. ya. Untuk berapa lama kita nggak tahu. Mason Mount udah kembali. Kobe Mainu juga kemarin udah ada di bangku cadangan. Ya. Jadi for me that's one good thing. Ya. Yang kedua, ya balik lagi gue bilang kalau lu udah sering nonton bola dan apalagi lu nontonnya MU, lu lihat betapa BG-nya kita zaman Erik ten Hag. Yang kadang-kadang kita ngelihatnya, gak jelas nih mau mainnya seperti Ya, apa. ya. Demikian juga pas zaman Ruben Amorim ini kita ngelihat di awal-awal berantakan semua. Sekarang kalau gue lihat yang second positive thing-nya, kita udah mulai ada sistemnya terlihat. Kemarin tuh kalau Lebih enak lah dilihat daripada dulu. Iya, sebelum gue jauh dah. Sekarang ini bisa gue lihat bola kalau misalnya di Maguire kemarin. Iya, Gue kita udah tahu udah nih larinya kemana Dan bola. selalu ada orang. Ya, itu yang menurut gue udah jadi positive thing. Tinggal itu yang, passingnya sampai atau enggak. itu yang kemarin yang tadi dibilang Bang Ruben Amorim, Nah. ya kan, yang melalui arwahnya masuk aku. Kau tengok musim depan katanya kan. Karena musim depan kalau ini memang bisa jadi klub, jadi sinkronisasi dari mereka itu udah sama-sama. Gue nggak perlu ngeliat di mana teman gue udah tahu teman gue dari mana. Itu yang bisa jadi kayak menurut lu Pep Guardiola dengan Manchester City jadi dalam 1 hari, satu musim? Enggak kan? 3 musim baru mereka bisa bermain seindah itu. Kenapa? Karena setelah mereka berlatih-latih terus, 18. Iya benar. Iya, 3. Hampir 3 musim. tapi musim kedua mereka udah juara. Itu langsung yang namanya gue lari kemana, gue tahu Aguero di mana, gue tahu KDB mau lari kemana, gue tahu zaman-zaman masih ada Milner, dia bakal di mana. Itu yang didapetin setelah lu bermain bersama beberapa kali. Dan itu yang gue harapkan yang akan terjadi untuk MU musim depan. Iya. Tidak melalui pergantian pemain atau pelatih ya. Itu kan bertahan cukup lama tuh. Paling cuma nambah 1-2 pemain baru aja. Dan that's juga kayak gitu. Dan cara yang Ferguson ditambah itu dulu, kan? back kalau nggak salah kan John Stones semua. Fergie juga dulu kan gitu. Klopp juga begitu. Iya. Dengan tim akhirnya klubnya tuh Kita lengkap lihat musim dengan depan. slot. Pokoknya musim depan lah. Tapi Nih. reviewnya untuk City total ada closing? Nggak ada sih dari gua udah itu. Menurut gua ada kekurangannya udah kita bahas, kelebihannya udah kita bahas, pemain siapa yang nggak perform juga udah kelihatan kan, udah kita bahas juga. Ntar dulu. Ada di komen kemarin nulis, Petri, kau bilang aja kau haters Onana. Dikit-dikit kesalahan apapun Onana kau salahin. Gol yang kemarin itu dibilangnya bukan salah Onana mungkin ya. Yang Onana mundur-mundur itu. Terserah kau lah ya. Tapi untuk episode ini ku kasihlah sesuatu untuk kau ya. Onana kemarin Suruh main bermain. bola aja sila itu tuh. Nah, bermain yang begini Onana kemarin. Iya. Dia menepis satu yang dari Foden, Marmus sama Foden juga. Marmus itu kenceng banget dan itu dia bisa tepis. Gua langsung yang pertama gue bilang itu asli gue pengen nge-tweet sebenarnya, cuman oh my god. Tapi abis itu gue lihat kan bolanya kan huntalnya ke pemain City semua. Untung offside. Untung offside.
Tapi Onana kemarin bermainnya oke lah. Ya, harus begitu. Gua nggak ngerti kenapa kadang-kadang dia buang-buang waktunya ini agak lebay ya. Tapi overall Onana kemarin bagus. Jadi kalau masalah soal City sudah selesai ya. Tidak ada lagi yang Itu kita aja bahas. udah yang kita Kau bahas. sudah dapatkan Ruben Amorim, kau sudah dapatkan Erik ten Hag Hasibuan, sudah semua lengkap. Baru Oke? Erik ten Hag Hasibuan baru. Nah, tapi udah lengkap ini di Udah review lengkap, ini. udah lengkap. Jadi itu saja untuk review ini. Tapi nanti berbarengan kurang lebih dengan video ini akan ada satu video lagi yang tanya jawab soal-soal komentar-komentar yang kalian Oh pernah iya, bikin. kita belum ngejawab pertanyaan yang sebelum jeda internasional kemarin. Kita mau jawabin. Oke. Itu aja. Yaudah, Gua kita Patrick. tutup dulu. Dia Raymond Paraeng, ya kan? Kami Poros Salam. Semangat MU. Thank you.